daftar sudah masuk namanya, itu tidak lagi kita layani. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana menangani pemilih datang ke TPS. Ini kan tugasnya KPPS keempat dan kelima. Ada 3 skenario pemilih datang ke TPS. Yang pertama, pemilih datang dengan C6. Pemilih datang dengan C6. Bagaimana kita menangani pemilih datang dengan C6? Yang pertama, kita cek namanya di dalam DPT. Ya kan, di C6 itu sudah langsung ada nomor urut dalam DPT. Jadi dia datang dengan C6. Namanya Maisaro misalnya. Maisaro, kita cek dalam DPT. Nomor urut 151. Ya. Nomor urut 151. Kalau kita ragu, boleh kita cek. Pertama kita minta KTP-nya ya. Misalnya ragu apakah betul ini Maisaro yang bawa, karena tidak boleh memilih itu diwakilkan. Saya masih dengar ada orang yang punya hak suara Pak C-nya tidak ada, C6 diantarkan, kemudian datang keponakannya yang memilih. Ini nggak boleh. Jadi harus langsung yang bersangkutan. Jadi hak memberikan suara ini tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau ragu, boleh diminta KTP. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Kalau benar, maka kita cek namanya dalam DPT ya, 151. Maka nomornya ini kita lingkari, kita tandai. Kemudian namanya ini kita masukkan di daftar hadir. Apa tadi formulirnya? C berapa daftar hadir? C7 ya. C7 nomor, kemudian DPT, DPPH, DPTD. Nomor urut ya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini ada laki-laki, perempuan. Baru keterangan. Oke. Maisaro datang nomor urut 151. Maka Maisaro kita catat namanya dalam daftar hadir absen. Nomor 1. Tidak perlu ditulis nama, cukup ditulis nomor urut di mana dia terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di DPT nomor 151. Perempuan. Oke. Datang lagi Bapak Basri ya. Pak Basri datang dengan C6. Kita cek lagi nomor urut. Oh, yang satu tadi nomor urutnya dicatat di C6-nya. Nanti kan C6 ini sudah ada 5, terkumpul 5 atau 10, kita serahkan kepada ketua KPPS atau KPPS 2 dan KPPS 3 untuk dipanggil. Nanti kan ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan, kecuali yang disable atau yang lanjut usia, nanti kalau bisa diprioritaskan. Nah, datang lagi Basri nomor urut 15 dipilih, dicari nomor urutnya, catat namanya di sini, daftar nomor 2, hadir terdaftar dalam DPT nomor urut 15, laki-laki. Bisa yang C6, jelas ya. Datang lagi dengan daftar pemilih pindahan. Bawa apa? Yang pemilih pindah? Nah, bawa A5. Bawa A5 formulir pindah memilih. Datang dia. Kalau dia sudah mendaftar di PPS, berarti namanya sudah ada di DPPH. Tapi biasanya orang tidak datang pada hari A. Datang bawa A5, kalau sudah ada berarti tinggal tulis nama dalam
daftar DPPH ya. Nah ini misalnya sudah ada ya, A5, nama Budi, datang Budi, ternyata dicek namanya sudah ada di DPPH, sudah diisi oleh PPS kan, sudah daftar 3 hari sebelumnya, maka kita daftarkan. Oh ini tadi nomor 2 ya, kita tulis ya, salah. Kemudian karena sudah terdaftar Budi, maka kita catat di nomor 3, terdaftar di DPPH. Nomor berapa? Nomor 1 Budi, laki-laki. Oke, ini kita buat nomor 3, serahkan kepada Ketua KPPS untuk dipanggil. Datang lagi pakai A5, nama Sari ya, Sari. Kita cek namanya belum ada, kita cek KTP dulu pertama. Oh benar, ini Sari, pindah dari Simelu ya. Ada nama Sari? Enggak ya? Ada ya? Ya betul. Aduh, kena deh. Jadi Sari namanya belum ada di DPPH, kita cek namanya betul, boleh dia memilih. Sudah kita cek kan, maka namanya kita daftarkan di DPPH. Tulis namanya nomor 2 Sari. Kemudian Sari kita tulis di daftar hadir di C7. Nomor 4 DPPH nomor 2. Sah. Jelas ya? Data satu lagi Sulaiman. Sulaiman datang bawa KTP. Sulaiman bawa KTP. Sulaiman datang pakai KTP apa langsung pemilih tambahan? Cek dulu ya, sip, mantap. Jadi dia kita suruh periksa dulu. Kita jangan periksa capek, nanti kalau banyak orang kita habis waktu. Periksa dulu namanya di DPT yang kita tempel di luar. Kalau kalau ada terdaftar, beritahukan kita nomor urut berapa. Kalau bingung, diminta bantu kepada petugas ketertiban agar mengantarkan dan mengarahkan. Rupanya dia terdaftar di DPT nomor berapa? Nomor 215 ya. Terdaftar dia di DPT nomor 215. Maka dia tidak perlu lagi kita daftarkan ke DPTB. Cukup nomor 215 kita catat namanya di daftar hadir. Nomor 5 dia catat di DPT nomor 215. Laki-laki ya. Kemudian kita ambil kertas kecil, tulis nomor urutnya, nomor 5. Tempelkan dengan KTP-nya, berikan kepada Ketua KPPS supaya Ketua KPPS kita panggil berdasarkan nomor urut kehadiran. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada saran dari saksi waktu saya bimtek saksi, mereka bilang, Pak, kalau bisa dipanggil jangan nomor urut saja. Kalau bisa dipanggil nomor urut dengan nama dan nomor urut dalam DPT. Jadi mereka bisa tandai juga di DPT. Mereka kan tadi kita kasih DPT 1 kopi. Ini saran yang baik. Kalau bisa dilaksanakan, dilaksanakan. Ini nggak masalah karena kita terbuka. Jadi mereka bisa gunakan juga DPT-nya. Mereka coret-coret. Bahkan kalau mereka nggak tahu apa yang harus dikerjakan, saksi kadang-kadang kan memang tidak di bimtek atau di bimtek tapi tidak perhatikan atau bimteknya kurang apa ya? Kurang tidak sampai pesannya. Jadi mereka tidak ngerti kalau kita bilang nomor 1 nama Sulaiman, nomor urut 151 dalam DPT, dia bisa tahu, jadi tahu apa yang mau dibuat. Jadi kita mengajari secara halus. Oke, tadi Sari nomor 4 tadinya. Oke, datang lagi dengan KTP namanya Burhan ya, ada nama Burhan nggak ada ya? Namanya Burhan, datang dengan KTP. Kita suruh cek DPT. Cek DPT, udah capek dia cek, memang nggak ada. Dia bilang sama kita, Pak, saya nggak ada di DPT Burhan. Jadi dia memang penduduk di situ, bukan dari kampung lain, bukan dari kecamatan lain. Memang orang situ kan. Jadi dia kan tidak bisa memilih kalau belum terdaftar. Di mana kita daftarkan dia? Daftar
DPPH boleh pindah pakai A5. DPTB ya. DPTB atau ATB. Ini atau A4, ini atau A3 itu nama bomnya. Ya. Kita daftarkan si Burhan di DPTB nomor 1 ya. Dia kan baru 1. Burhan. Kita daftarkan di daftar hadir nomor berapa? Nomor 6. DPT bukan, DPPH bukan. Di DPTB nomor urut 1. Laki-laki seperti itu. Jelas? Jelas ya? Jadi nanti berlanjut terus seperti itu sampai selesai.